Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya masih diberi kesempatan untuk melakukan presentasi pada video kali ini. Di sini saya Hanif Afifah Sandi dari Prodi S1 Teknik Elektro Oferita dengan offering PAI E30 akan menyampaikan materi mengenai Islam, perempuan, dan feminisme melalui presentasi berikut ini. Langsung saja. Islam, perempuan, dan feminisme. Jadi untuk pembahasan pertama adalah mengenai konsep perempuan tentang Islam. Wanita memiliki kedudukan mulia dalam Islam. Sejarah menginformasikan bahwa sebelum datangnya Islam terdapat banyak peradaban besar yang memperlakukan perempuan dengan sangat tidak manusiawi. Islam datang untuk membebaskan perempuan dari hal tersebut. Bahkan dalam Islam justru memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia dan terhormat yang memiliki hak dan juga kewajiban. Agama Islam sendiri melarang adanya penganiayaan dan perbudakan terhadap perempuan. Islam adalah agama pertama yang menempatkan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Meskipun begitu, dalam beberapa hal prinsip terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk saling melengkapi sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka saling berpasang-pasangan seperti yang dijelaskan pada Quran surat Yasin ayat 36 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Wanita memiliki kedudukan mulia dalam Islam dan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama dalam kesamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Bahwa keduanya adalah manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sempurna dan sebaik-baiknya yang memiliki potensi menjadi khalifah Allah dengan tugas memakmurkan bumi. Yang kedua, perempuan dan laki-laki sama-sama menerima beban taklif. Beban taklif itu yang dimaksud adalah melaksanakan hukum dan balasannya kelak di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, seruan Allah. Apa yang dimaksud di sini adalah Allah memerintahkan kepada perempuan dan laki-laki dengan kewajiban yang sama, yaitu kewajiban berdakwah, sholat, puasa, zakat, haji, menuntut ilmu, saling tolong-menolong, dan masih banyak lainnya. Kemudian, untuk yang selanjutnya ada perbedaan perempuan dan laki-laki. Perbedaan pertama dipandang dari secara biologis dan juga fungsional. Perbedaan biologis bersifat alamiah dan perbedaan fungsional terjadi karena adanya perubahan fisik, biologis, dan psikologis, sehingga dari situ muncullah kewajiban yang berbeda pula antara perempuan dan laki-laki. Kemudian untuk dari perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang kedua adalah dari auratnya. Islam mewajibkan perempuan menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Sementara untuk aurat laki-laki hanya dari pusar sampai lutut saja. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah dari segi pembagian warisan. Bagi laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Melanjutkan yang ketiga adalah hak-hak perempuan. Perempuan memiliki hak politik, hak bekerja atau berprofesi, dan hak belajar. Terkait dengan hak profesi, dapat dikemukakan bahwa perempuan berhak bekerja selama pekerjaan itu dalam suasana terhormat dan tidak melanggar Islam. Kemudian selanjutnya adalah pembacaan kaum feminis terhadap hadis misoginis. Misoginis merupakan istilah untuk orang yang memiliki kebencian atau rasa tidak suka terhadap wanita secara ekstrem. Untuk contoh penafsirannya adalah ada pada ayat. Contoh penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang merendahkan perempuan adalah tafsir Quran surat An-Nisa ayat 34. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim.
yang artinya laki-laki itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya. Menyikapi masalah ini diperlukan kajian yang komprehensif dan tidak memihak agar dapat diperoleh pemahaman yang benar terkait dengan hadis-hadis dan ayat Al-Quran tersebut. Kemudian untuk pembahasan yang berikutnya adalah sejarah feminisme. Gerakan feminisme muncul di Barat sejak zaman dahulu sampai awal abad modern. Perempuan disamakan dengan budak dan anak-anak. Dianggap lemah fisik maupun akalnya. Padri-padri gereja menuding perempuan sebagai pembawa sial dan sumber malapetaka. Penyebab jatuhnya Adam dari surga. Sayangnya, revolusi yang diiringi dengan semboyan liberty, equality, dan fraternity ini tidak merubah keadaan perempuan. Akibatnya, sejumlah kelompok perempuan menuntut persamaan dengan pria di berbagai bidang. Di latar belakang demikian, di Eropa berkembang gerakan untuk menaikkan derajat kaum perempuan, tetapi gaungnya kurang keras. Amerika Serikat perhatian terhadap hak kaum perempuan yang mulai mencuat. Selanjutnya ada mengenai ragam feminisme. Para perempuan berbeda perspektif dan akhirnya mereka menganalisis sebab-sebab ketidakadilan gender yang melahirkan sejauh ini ada 4 aliran besar. Yang pertama ada feminisme liberal. Feminisme liberal adalah aliran feminisme yang menuntut perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Kemudian yang kedua ada feminisme marxis, yaitu aliran yang berpendapat bahwa sumber ketertindasan di mana laki-laki bekerja dan menghasilkan uang, sedangkan perempuan hanya bekerja di sektor rumah tangga. Yang ketiga ada feminisme radikal, yaitu aliran feminisme yang berpandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat fisik perempuan yang lemah di hadapan laki-laki. Kemudian yang terakhir ada feminisme sosialis, yaitu feminisme yang muncul akibat adanya ketidakpuasan dari feminisme marxis. Pembahasan yang selanjutnya adalah pandangan Islam terhadap feminisme. Dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan kedudukan dan hak antara perempuan dengan laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kondisi fisik, biologis, dan psikologis yang berbeda, yang kemudian menimbulkan fungsi berbeda pada diri mereka. Oleh karena itu sangat bijaksana saat Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan hak dan kewajiban mereka untuk saling melengkapi. Adapun isu penindasan terhadap perempuan oleh laki-laki yang menjadi titik awal munculnya feminisme harus diakui memang terjadi di berbagai tempat sejak dulu hingga kini, baik di wilayah masyarakat Muslim maupun non-Muslim. Kemudian pembahasan yang terakhir ada mengenai kritik faktual terhadap feminisme. Gerakan feminisme diakui telah banyak membawa perubahan positif pada kondisi perempuan, meskipun itu juga mendorong pendapat pro maupun kontra. Perempuan telah masuk ke segala sektor pekerjaan yang dulu dimonopoli laki-laki. Banyak undang-undang di berbagai negara yang lebih mendukung perempuan. Namun di balik kemajuan ini, muncul berbagai sisi negatif yang ditimbulkannya. Selain itu, terdapat sejumlah kritik yang ditujukan kepada feminisme. Contoh kasus yang pernah terjadi adalah contohnya ketika pada tahun 1997 pemerintah Inggris memperlakukan pendekatan tanpa memandang jenis kelamin dalam merekrut tentaranya dan memperlakukan ujian fisik yang sama kepada kadet pria dan perempuan, maka yang terjadi adalah tingkat cedera yang tinggi di kalangan kadet perempuan. Hasilnya di Norwegia pada tahun 1969, perempuan bekerja yang memiliki anak kecil meningkat menjadi 69%, sedangkan di Denmark pada tahun 1985, anak usia 6 tahun ke bawah yang diasuh ibunya hanya 5%. Baik, cukup sekian materi tentang Islam, perempuan, dan feminisme yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.